Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester United versus Liverpool. Skor yang tersaji di Old Trafford dalam tajuk Northwest Derby mempertemukan Manchester United melawan Liverpool. Berkat kemenangan ini, sang tuan rumah berhasil memastikan lolos ke UCL musim depan. Dari segi statistik, seperti kita bahas di video-video sebelumnya, possession jadi milik lawan. Namun terlihat di laga ini, XG dan shot MU lebih tinggi. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Carrick menggunakan formasi 4-2-3-1. Pakem double pivot Maino dan Casemiro starter. Bruno ada di belakang Šeško, sementara di sayap, Cunha dan Mbeumo. Arne Slot kali ini menurunkan formasi di atas kertas 4-4-2. Wirtz dan Szoboszlai diplot sebagai dua pressure di depan. 4 pemain di belakangnya diisi Gakpo, McAllister, Gravenberch, serta Frimpong. The Red Devils langsung ngegas di menit awal. Di fase pertama build up, mereka menggunakan struktur 4-2 untuk merenggangkan dan memancing press naik. Liverpool akan menggunakan dua pressure mengikuti kemana arah bola. Saat bola ke kiri, winger mereka yaitu Gakpo marking Dalot. Salah satu dari gelandang akan naik, namun satu tetap di belakang untuk marking Bruno. Winger kanan mereka akan ke tengah karena bola dialirkan ke area kiri pertahanan. Ini membuat situasi 1 versus 1 terjadi dan MU memanfaatkan long pass untuk langsung mengakses Mbeumo di depan. Terlihat serangan dimulai ke arah kiri pertahanan Liverpool dan press mereka bergeser. Saat bergerak ini, Maguire kirim long pass ke Mbeumo. Situasi yang sama, diawali Casemiro drop untuk menarik marking Wirtz. Maguire bebas di kiri. Salah satu alasan ia lakukan long pass juga karena tidak ada support dari pemain tengah. Kembali shape terlihat 4-2, namun pressman marking jalan. Di sini long pass Maguire tepat ke Mbeumo yang ia pantulkan ke belakang. Terlihat saat bola berada di Casemiro, ruang antar lini terbuka lebar. Ia berikan umpan ke Šeško sebagai pemantul ke Dalot yang diteruskan ke sayap. Terjadi situasi wide overload di sini, dan Bruno berikan support ke area sayap, namun cutbacknya ke Dalot masih bisa dipotong. Di fase yang lebih naik, Maino akan drop di antara dua center back. Ini membuat Shaw bisa lebih ke depan di kiri dan Dalot di kanan. Winger yaitu Cunha dan Mbeumo lebih ke tengah untuk overload. Di awal terjadinya gol pun terlihat shape yang sama, lebih ke 3-1-6. Ini membuat area sayap bebas karena Liverpool nampak rapat di tengah dengan 4-4-2. Saat dua pressure mendekat, satu center back lepas dan bisa lakukan progresi ke depan. Maguire lakukan aksi ini dengan baik hingga ciptakan situasi 3 versus 3 di sayap. Bola diberikan ke Dalot dan press Robertson membuat Mbeumo lepas di half space. Disusul umpan kepadanya dan ia bisa kirim cutback namun masih dihalau dan corner. Lewat situasi set piece ini, MU jadi tim tertinggi kedua yang bisa konversi jadi gol. Pemain mereka lebih banyak menumpuk di tiang jauh dan ada Šeško serta Haven yang terlihat bebas, menunjukkan Liverpool lebih bertahan menggunakan zona. Terlihat pada situasi corner yang lain, zona yang dipakai bertahan ini terlalu boros pemain sehingga ada 3 pemain MU di luar yang cukup bebas. Saat bola ditendang dan dihalau Robertson, juga ada 3 pemain MU di luar yang cukup bebas untuk sambut bola rebound. Tendangan pertama Cunha gagal, namun tendangan keduanya sempat membentur McAllister dan membuat bola semakin sulit dijangkau kiper. 1-0. Di awal, tim tuan rumah sempat menekan lawan saat build up dari goal kick. MU menggunakan struktur press 4-2-4 dengan 4 pressure di depan untuk menyamai jumlah lini pertama build up Liverpool yang terdiri 4 pemain dan kiper. Namun pasca unggul 1 gol, game plan segera diubah untuk lebih menunggu di area kedalaman. MU bertahan di area blok medium dengan struktur 4-4-2.
Namun winger mereka cukup punya aspek defensif sehingga tidak jarang turun untuk marking pemain Liverpool di area kelebaran. Dari pertahanan yang disiplin dan work rate tinggi ini, MU tinggal menunggu untuk lancarkan serangan balik. Situasi ini yang jadi awal gol kedua. Dimulai dari pertahanan zona 4-4-2, lalu McAllister mencoba kirim umpan progresi, namun diintercept Maino. Permainan kombinasi ia lakukan ke Bruno, Casemiro, serta Mbeumo. Mbeumo lakukan penetrasi yang membuat Van Dijk terpancing, disusul support Bruno memanfaatkan ruang di belakangnya. Terobosan ke Bruno diikuti Šeško yang segera bergerak ke depan. Lewat visinya, cross dikirim Bruno tepat ke Šeško, namun ia diganggu sehingga gagal ceploskan bola. Possession masih jatuh ke Cunha yang lakukan delay untuk menunggu support dari Shaw. Lewat half space, ia kirim early cross tepat ke Bruno di tiang jauh. Tandukannya berhasil ditepis, namun Šeško yang bergerak ke depan membuat bola memantul ke gawang. 2-0. Gol ini sempat direview VAR karena kemungkinan jari Šeško mengenai bola, namun wasit menganggap tidak terjadi pelanggaran dan mensahkan untuk menggandakan keunggulan sang tuan rumah. Pasca 2 gol ini, MU terlihat tidak punya urgensi untuk lakukan high press, di mana beresiko membuka pertahanan. Liverpool juga terlihat build up di area yang tinggi dengan shape awal 4-2-4. Szoboszlai terlihat roaming untuk ekspos ruang antar lini di belakang midfield MU. Kembali terlihat ia yang lebih turun untuk ekspos ruang antar lini, namun kali ini Casemiro lebih turun sehingga berada di belakangnya. Agar tidak mudah terbuka, nampak pemain belakang dan tengah MU terlihat pasif meski ada pemain yang berada di depan lini tengah. Fokus pertahanan MU mencegah bola berada di ruang antar lini melewatinya. Lihat hampir tidak ada reaksi saat bola dialirkan ke McAllister. Nampak Maguire dan kawan-kawan lebih memilih menjaga bola tetap berada di depannya dan tidak bergerak kala tidak diterobos. Pendekatan dengan role Mbeumo yang lebih defensif juga tetap terlihat untuk menutup area kelebaran di kiri. Casemiro serta Maino pun disiplin melakukan tugas menutup celah-celah di pertahanan yang terbuka. Kekurangan Liverpool adalah minimnya penetrasi ke area pertahanan ini lewat aksi individu ataupun umpan-umpan progresi beresiko. Mereka sempat bisa memanfaatkan pasifnya pertahanan MU lewat aksi Gakpo di depan backline lewat sepakan jarak jauh namun masih melebar. Kembali sepakan luar kotak penalti untuk bongkar pertahanan namun masih bisa diblok kepala Maguire. Saat mencoba melakukan penetrasi pun, meski awalnya pasif, pertahanan MU akan responsif. Serangan untuk mencoba penetratif dapat digagalkan. Lewat situasi tadi pun, MU bisa lakukan counter dari kiri ke kanan. Lalu Dalot menyerang ruang terbuka di sisi ini dan berikan bola ke Mbeumo. Bruno terlihat start dari lini kedua dan cross mengarah padanya, namun sepakannya masih melebar. Tim tamu pun terlihat hanya mendapatkan peluang atau shot di luar kotak penalti pada babak pertama. Liverpool baru bisa cetak gol dari kesalahan-kesalahan pemain lawan sendiri. Szoboszlai yang dipasang di depan memang berikan energi tersendiri untuk perebutan bola dan ia berhasil intercept umpan Amad Diallo. Lakukan penetrasi sendiri, pergerakan Gakpo membuat ruang Dalot terbuka karena terpancing. Shobo memanfaatkan ruang tersebut untuk penetrasi dan lakukan shot mendatar 2-1. Meski berhasil cetak gol, problem Liverpool masih sama, terlalu lambat dan kurang penetratif. Pada momen ini terlihat Shaw terpancing untuk press Frimpong dan half space pun terbuka, namun Shobo atau pemain lain tidak berusaha untuk expose. Di menit lain, Shobo sudah lakukan pergerakan untuk expose half space, namun rekannya memilih bermain aman. Masalah ini yang hinggap di Liverpool musim ini, meski belum tentu berhasil, tapi mereka kerap lambat atau ragu dalam mencoba penetratif. Gol penyama kedudukan pun lebih karena kesalahan lawannya. Lemans di sini memilih umpan ke Casemiro, mengira McAllister mengikuti Maino. Namun ia membaca umpan tersebut dan lakukan intercept diarahkan langsung ke Shobo, dilanjutkan ke Gakpo, 2-2. Kebobolan membuat Carrick harus tampil lebih menyerang. Penetrasi yang dilakukan tuan rumah lebih berani daripada tamunya.
Terlihat Maino di sini mencoba lakukan dribble untuk membuka space meski umpan rekannya digagalkan back. Serangan lebih cepat dan berani dilakukan untuk segera unggul. Bruno yang roaming ke sayap mendapat long pass akurat dari Maguire. Kontrol sempurna dilanjutkan cross datar yang masih bisa digagalkan. Situasi yang hampir mirip dilakukan Casemiro ke Bruno yang kali ini di kanan. Kontrol sempurnanya dilanjut support Bumo, namun back heel-nya masih membentur tiang. Beberapa serangan direct seperti ini efektif untuk mengancam pertahanan namun masih gagal. Sampai pada menit 76, Maino mulai serangan dari tengah. Terlihat ia berani lakukan operan penetratif untuk sekadar membuka pertahanan ke Cunha. Di sini, pemain asal Brasil tersebut bisa lakukan umpan menusuk ke Shaw di sayap. Target crossnya di tiang jauh, oleh Amat diarahkan keluar pada Casemiro, namun dibuang Maka dan mengarah ke Maino. Pemain asal Inggris tersebut merangsek naik untuk lakukan tembakan keras menyusur tanah ke gawang Butman. 3-2. Michael Carrick bukanlah tipikal manajer dengan detail taktik posisional ribet ala Guardiola, namun terlihat ia adalah pelatih dengan manajemen game plan yang baik. Ditambah, ia memperbaiki aspek pertahanan timnya dengan pasif-agresif membaca situasi untuk keluar press. Juga dengan winger yang ia beri tugas lebih dalam bertahan. Membuat tim-tim besar seperti City, Arsenal hingga Liverpool kesulitan menembus, dan meski sementara, Carrick mampu mengatrol permainan dengan 10 kemenangan dari 14 laga.